harus ngurus semua sendiri, nggak ada suami, pincang tugas di rumah. Sendirian, suami kerja, ternyata hasilnya endingnya dalam 2 bulanan, 3 bulanan tutup. Setelah itu, beberapa bulan kemudian dapat kerja lagi. Setiap dapat kerja tuh kayak angin surga loh. Tapi entah kenapa kita udah berharap nih, wah lumayan lah gaji nggak seberapa, yang penting bisa ada kerjaan dulu. Suami saya kan lebih nggak stres pasti, kalau ada kerjaan lebih beda lah ya, namanya laki-laki. Nah, ketika dapat kerjaan saya ingat banget, 1 Desember masuk kerja 2019, itu dapat kerjaan. Jadi suami saya di posisi yang nggak milih-milih kerjaan, jadi sales, pokoknya di bidang apa gitu, spring bed atau apa. Dan ngordernya kalau orang Bandung tahu lah, ngordernya itu ke Ciwidey sampai ke Tangkuban Perahu, itu tuh ujung ke ujungnya Bandung. Saya kan tagihan tiap bulan ada. Waktu itu ada tagihan 3 Januari. End of year tuh kita sekeluarga, saya sama anak-anak diajak keluarga adik saya liburan. Saya tuh ya udahlah refreshing sebentar. Anak saya kan berarti mau setahun. Dan berpikir tagihan saya nanti ketutup suami gajian, jadi ya udah. Tapi ternyata malam tahun baru suami saya tetap kerja. Malam tahun baru suami saya kasih tahu kita dapat musibah lagi. Toko yang dia masukin ternyata kabur dan dengan jumlah barang 20 juta. Gak bisa ngomong lagi. Sampai kadang-kadang kalau mau ngomong, Tuhan kok begitu berat ya, berliku-likunya sampai segini, sampai apa ya? Banyak kemungkinan. Pertama, disuruh ganti, bener ya? Karena kan saya juga dulunya marketing, disuruh ngegantiin, dikeluarin, dan suruh ganti, atau banyak kemungkinan lah, yang semuanya buruk gitu, kayaknya nggak ada yang baik ya. Uang dari mana? Terus pertanyaannya tanggal 3 Januari mau bayar cicilan dari mana, tagihan? Saya cuma belajar, hanya bisa menarik nafas dan menenangkan suami saya lagi bahwa semuanya akan baik-baik saja, walaupun saya tidak baik-baik sebenarnya. Tapi saya hanya megang satu pegangan bahwa semua terjadi untuk satu hal yang baik di depan yang mungkin hari ini saya nggak tahu gitu. Jadi seperti itulah. Berarti artinya perjalanan itu setelah itu juga berarti intinya Desember tuh udah join ya? Belum join AFC ya? Udah join. Yang November kan baru sebulan. Itu udah join. Mau 2 bulan lah. Cuman artinya waktu udah join juga perjalanannya nggak gampang ya. Maksudnya udah di AFC kan waktu itu November ya. November awal masuk. Iya, terus Desember suami dapat kerja, terus tiba-tiba ada masalah lagi kan gitu. Jadi intinya waktu awal mulanya untuk di AFC pun nggak mudah ya memulainya gitu kan. Sempet kita lagi tuh ngobrol juga tuh dipinjemin barang sampai berbulan-bulan ya, sampai 2 bulan ya nggak ada penjualan. Yang closing pertama itu cukup lama ya, hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Iya benar-benar. Saya sampai kadang-kadang ya udah terlalu banyak ininya, sampai kadang-kadang lupa udah ngalamin apa aja. Cuman saya jadi diingetin waktu itu ada satu sponsor saya yang ngerasa wah kayaknya Kris ini kalau nggak dikasih barang nggak akan bisa gitu pinjemin. Jadi akhirnya pinjemin, dan ini mundur lagi jadinya ya, nggak apa-apa ya. Waktu dipinjemin karena kelamaan gak laku-laku, saya kan nggak enak. Jadi saya udah WA tuh jam 7 pagi, balikin aja ya nanti Januari, karena semua kayaknya udah ditawarin bilangnya nanti mau liburan, uangnya liburan. Tapi ternyata jam 7 saya WA, saya tiap hari ya nanti perjalanannya mungkin nanti ya, cuman saya hari itu saya tiap hari kan prospek tuh keluar rumah. Pokoknya saya mikir harus keluar rumah. Saya tuh di jalan, mobil nggak ada dipakai, ya udah naik motor keliling-keliling, masih hujan tuh saya inget. Sambil di jalan tuh saya nangis loh. Tuhan kok begini banget. Minta satu aja yang closing. Kan mau balikin barang tuh hari itu. Ternyata jam 2 siang yaitu yang temennya closing. Dan itu tuh kayaknya lega banget, walaupun itu masih awal. Tapi ya begitulah. Nggak apa-apa lah ya di awal-awal.